Tuhan oleh firman Allah. Coba angkat tangan buat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita bersama-sama lagi di bait Tuhan. Amin. Menikmati Tuhan. Sama-sama katakan menikmati Tuhan. Saudara tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan melebihi daripada tempat-tempat lain. Yang menurut mata jasmani manusia betapa indahnya, tapi dia hanya bisa membuat kelegaan sesaat, karena dia tidak bisa membuat satu kelegaan sampai ke dalam batin kita. Dia paling hanya bisa kelegaan melalui mata kita, karena kita lihat begitu indah, saudara-saudara, begitu wow kata orang, bahkan kata kita juga. Tapi kalau di hadirat Tuhan, dia bukan hanya membuat ada kelegaan di mata kita, tetapi dia akan membuat kelegaan di pikiran kita. Haleluya. Bahkan sampai di dalam hati kita. Haleluya. Dan itulah yang membuat kita menikmati perjalanan hidup ini. Serta apa yang membuat selalu kita gelisah, apa yang membuat selalu kita was-was dalam perjalanan hidup ini. Karena di dalam pikiran kita ini ada sesuatu yang membuat kita berpikir tidak positif, bilang tidak positif. Dan karena semakin lama hal itu dia ada di pikiran kita, maka dia mulai menguasai hati kita. Bilang menguasai hati. Dan kalau dia sudah menguasai hati manusia, maka terpancarlah hidup sikap buruk dari sisi hidup manusia itu. Bilang terpancar. Apa yang terpancar? Sisi buruknya. Karena dari pikirannya tadi sampai di hatinya, maka terpancarlah sisi buruk dari hidup manusia. Itulah yang membuat dia bunyi seperti kereta api. Apa katanya? Susah. Saudara-saudara, maka hari ini saya mau kita mengalami seperti kerinduan Yesus. Penuaian kelipat gandaan karena janji Tuhan digenapi. Bilang penuaian kelipat gandaan karena janji Tuhan digenapi. 1, 2, 3 ya. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Penuaian kelipat gandaan karena janji Tuhan digenapi. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Penuaian kelipat gandaan karena janji Tuhan digenapi. Beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan melihat firman Allah dalam Markus pasal 4 ayatnya yang ke-20 dengan cepat-cepat ya, fokusnya live ya. Saudara-saudara, kita baca. Saudara-saudara boleh buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3 ya. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Katakan amin. Salam-salam kiri kanannya. Aku mau menuai berapa? Sebut-sebut. Aku mau menuai berapa? Aku mau menuai berapa? Saudara yang menentukan, amin. Boleh menuai 30 kali lipat juga menuai itu, 60 juga menuai juga. Tapi ngapain kita 30, ngapain 60? Mari kita sampai di atas 100 kali lipat. Tuhan Yesus. Tuhan itu yang dia mau, itu yang dia inginkan. Bagaimana kita mencari umatnya, bagaimana ketika kita sudah menjadi orang percaya kepadanya, dia mau kita mengalami janji-janjinya. Karena itulah Yesus sering sekali di masa pelayanannya menyampaikan sistem cara bagaimana orang percaya diberkati, dipulihkan, dilawat oleh Tuhan. Selama dalam pelayanan Yesus menyampaikan beberapa hal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, mereka memperoleh janji Tuhan, mereka mengalami Tuhan, bukan hanya di dunia akhirat, bukan hanya di surga, tapi di bumi ini juga. Amin. Bilang di bumi ini juga. Saudara-saudara, di ayat-ayat sebelumnya dijelaskan sesuatu di mana dalam perumpamaan Yesus menabur benih. Benih itu ada
mendengar saja, tapi saudara untuk membuat tanaman untuk subur, tanaman untuk berbuah yang baik, maka seorang petani harus mempersiapkan apa? Dia persiapkan sebelum itu dulu lahannya diapain? Dibersihkan. Ya saudara-saudara, kalau dia petani sayur-mayur, dia akan barat secara tepat, dia akan cengkol. Haleluya. Saudara-saudara, dia geburkan tanahnya supaya apa? Supaya menuai. Bilang supaya menuai. Supaya berhasil. Maka saudara-saudara, jangan biarkan tanah itu tidak digeburkan. Bilang jangan biarkan tanah itu tidak digeburkan. Jangan biarkan tanah itu tidak baik, karena nanti tidak dapat menuai. Maka dikatakan di ayat sebelumnya itu, karena tanahnya dikatakan ditabur di pinggir jalan, berarti tanahnya keras. Maka ketika ditabur benih, saudara, benih itu tidak bisa tertancap sampai ke bawah karena tanahnya keras, dan akhirnya disebut di situ benih itu dicuri, dimakan, diambil. Yang kedua, ditabur di tanah, tapi di dalam tanah itu disebut ada batu-batunya. Maka ketika benih itu ditabur, pada akhirnya saudara-saudara, karena tanahnya sedikit, memang benihnya masuk, tapi akarnya tidak bisa dalam, karena dia mentok di mana? Bilang mentok. Mentok di mana? Di mana mentok? Di batu. Maka sebentar dia hidup, memang cepat dia hidup, tapi sebentar juga dia lahir dan mati, saudara-saudara. Tetapi di tanah benih yang setelah itu ditabur di tanah yang baik, di sana tidak keras. Bilang tidak keras. Di sana tidak ada batu. Tanahnya apa? Gembur. Bilang tanahnya gembur. Tanahnya baik. Tanahnya subur. Maka ketika benih ditanam, ditabur, apa yang terjadi? Dia tumbuh, dan ketika bertumbuh, berbuah dan menghasilkan berapa? 30, 60, bahkan ada yang 100. Yang pasti dia berbuah dengan lipat ganda. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Karena itu jangan biarkan tanah itu keras, berbatu-batu, tapi buatlah gembur, buatlah baik. Itu berbicara hatimu. Hatiku, bilang kiri kanan, itu berbicara hatimu dan hatiku. Itu berbicara hatiku, Belum semua bilang. Berarti masih ada tanah yang seperti di pinggir jalan. Masih ada tanah yang berbatu-batu. Sekali lagi, itu berbicara hatimu dan hatiku. itu berbicara hatimu dan hatiku. Belum semua. Masih ada tanah yang berbatu-batu. Saya lihat dari depan ini, bagaimana lihat di depan? Baru semua kan? Sekali lagi, saya mau tanah itu subur, supaya menuai 30, 60, bakal bisa 100. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Itu berbicara hatimu dan hatiku. Itu berbicara hatimu dan hatiku. Itu berbicara hatimu dan hatiku. Semua bawa hatinya hari ini. Gak ada yang ditinggal di rumah. Semua bawa. Maka kalau bawa hatimu hari ini, reskan hatimu kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau bawa hatimu hari ini, keburkan
yang apa? Menolong firman. Maka kalau engkau keras hatinya, tidak mau dengar firman Allah, maka iblis sedang datang saat ini. Engkau mulai diminabobokan, mulai dia hembus matamu dengan watt 6 watt. Sampai saya selesai khotbah, saudara akan hormat-hormat dengan saya. Karena itu, jangan buat hatimu keras. Amin. Jangan buat hatimu keras. Amin. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu itu berbicara hati kita, ada di dalam hati kita itu ada benci, kan berbatu-batu. Ada dendam, apalagi kan berbatu-batu. Bilang lagi apa lagi? Iri dengki, apalagi? Coba cek, banyak batu tidak? Berapa biji kerikil di dalam hatimu? Hati-hati, itu timbul yang namanya batu empedu. Gak cahaya saudara? Gak cahaya kan? Hati-hati, timbul lever penyakit kuning. Sakit hati karena ada dengki, ada iri hati. Karena itu Tuhan berikan perumpamaan ini supaya saudara kalau hatinya sedang berbatu-batu, bereskan saat ini. Sama-sama sebut dengan saya, ku bereskan sekarang. Ku bereskan sekarang. Ku gemburkan hatiku. Ku suburkan hatiku. Suburkan. Sambil kirikan, suburkan juga hati. Suburkan juga hati. Beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Amin. Supaya apa? Setiap pengingat tertabur di dalam setiap kita beribadah, tertabur bukan di tanah yang di pinggir jalan, bukan di tanah yang berbatu-batu, tetapi di tanah kita, hati kita yang baik. Di sana tidak ada penolakan firman Allah, di sana tidak ada kekerasan hati, tidak ada hati yang berbatu-batu, iri, dengki, amarah dan sebagainya. Yang ada apa di sana? Hatinya lembut dengan firman Allah. Amin. Kita baca hati yang baik ini, ayat yang sudah kita lihat di atas tadi, dan sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Dan akhirnya yang kita lakukan ialah yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuat. Sekarang sudah tahu tanah yang baik. Sekarang sudah tahu bagaimana hati yang baik. Tadi sudah tahu hati yang seperti di pinggir jalan. Sudah tahu hati yang berbatu-batu. Sekarang hati yang baik bagaimana? Dengar yang firman Allah. Yang kedua, menyambut firman Allah. Kalau hatinya ada berbatu-batu, walaupun dia menyambut, itu saya pernah alami. Senyum-senyum, tapi sebenarnya hatinya lagi apa? Lagi ada berbatu-batu di dalam. Dan itu nggak bisa dibohongi, walaupun ayo Pak Pendeta, ayo masuk minum. Aku bilang, ini namanya pura-pura. Karena nggak bisa dibohongi. Karena dari dalam hati itu terpancar apa? Kehidupannya. Jadi kalau di dalam hatinya ada batu-batuan, maka terpancar walaupun dipaksa-paksa. Jadi bagaimana hati kita subur? Jadilah pribadi seperti yang Yesus katakan dalam ayat itu. Dengan firman. Amin. Mau menuai kelipat gandaan? Amin. Mau menuai kelipat gandaan? Amin. Apa dikatakan? Dengar di Alkitab ada seorang yang masih muda 16 tahun, namanya Raja Usia. Dia diangkat oleh Tuhan menggantikan ayahnya memimpin bangsa Yehuda. Ibu kotanya di Yerusalem. Saudara-saudara, kebiasaan pada masa itu kalau diangkat seorang raja maka ada penasihat-penasihatnya, dan salah satu penasihatnya adalah nabi. Saudara, siapa? Nabi, hamba Tuhan. Dan saudara tahu Raja Usia ini dia melakukan apa yang baik, dan kita mencatat
Bilang dia mendengar. Dia mendengar. Setiap kali dia melakukan sesuatu dalam kerajaannya, kalau ada yang salah, maka Nabi Zakaria ingatkan dia, maka dia mendengar. Dia tidak mengeraskan hati. Maka kita mencatat, kalau saudara baca itu, kita mencatat selama dia bersama dengan Nabi Zakaria, demikianlah dikatakan perjalanannya semua yang diperbuatnya berhasil. Saudara boleh baca itu di dalam 2 Tawanan 26 ayat 1 sampai 5. Saya tidak baca, saudara boleh lihat sendiri. Disebut di sana 2 Tawanan 26 ayat 1 sampai 5 itu raja usia masih 16 tahun. Tidak masalah dengan usia, bilang tidak masalah dengan usia. Bilang tidak masalah dengan usia. Tidak masalah dengan usia. Walaupun usianya masih 16 tahun, tapi saudara lihat dia punya hati yang baik. Amin. Jangan sampai usia sudah tinggi tapi hatinya tidak. Baik. Mengapa hatinya baik? Dia mendengar. Amin. Coba di ayat 5, coba lagi ayat 5. Dia mencari Allah selama hidup Zakaria itu gembala. Yang mengajar dia, siapa yang mengajar dia? Yang menyampaikan firman Allah kepadanya. Maka dikatakan sehingga dia menjadi supaya takut akan Allah. Kita sama-sama baca dan selama ya 1, 2, 3 ya. Allah membuat segala usahanya. Allah membuat 1, 2, 3 ya. Kalau kita membuat tanah hati kita ini tetap baik. Mengapa bisa baik? Karena kita mendengar firman Allah. Ada nasihat firman Allah yang selalu kita dengar dalam ibadah-ibadah yang disampaikan hamba Tuhan, mungkin gembala saudara. Maka lihatlah, selama kita mendengar, Tuhan menggenapi janjinya. Maka dikatakan Allah membuat segala usaha berhasil. Mungkin engkau seorang karyawan, BHL, pedagang, petani, peternak. Selama engkau masih dengar firman Allah dengan benar, masih engkau mendengar suara gembalamu, bukan karena mengangkat diri, maka selama itu perjalananmu akan berhasil. Amin. Bisa beri tepuk tangan untuk kami. Dan itu yang dialami oleh usia yang masih 16 tahun. Perjalanannya berhasil. Dan tak kala dia mulai berubah setia, dia mulai mengeraskan hatinya, dia mulai punya hati yang berbatu-batu. Di ayat yang selanjutnya, maka perjalanannya mulai macet. Bilang macet. Karena kita mencatat selanjutnya itu mulai hidupnya habis. Saudara-saudara, ngapain kita pilih kehidupan yang habis? Pilihlah perjalanan hidup yang berhasil. Amin. Amin. Maka dengar firman Allah, katakan dengar firman Allah. Kalau hari ini engkau sedang diingatkan firman Allah, katakan amin. 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 Kalau hari ini firman Allah sedang mengajar engkau, katakan amin. Amin. Saudara perhatikan dalam kitab Ibrani dikatakan di situ, saudara-saudara, Ibrani 4 ayat 7, hari ini Tuhan tetapkan kesempatan yang baik antara engkau dengan Tuhan. Ibrani 4 ayat 7, 1, 2, 3 ya. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Sama-sama katakan hari ini. Hari ini. Dengan kiri kananmu, hari ini. Hari ini. Kita baca sama-sama ketika 1, 2 ya. Ketika ya setelah sekian lama berfirman dengan perataan tahun diberikan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suara, jangan keraskan hati. Bilang jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Maka usia ketika dia masih dengar firman Allah, dalam perjalanannya Tuhan buat semua berhasil. Amin. Karirmu anak-anak muda berhasil. Amin. Jangan masuk jodohmu Amin. nggak sembarangan. Amin. Amin. Sudah nggak sembarangan. Karena anak wanita itu mahal. Amin. Jadi nggak sembarangan. Jodohmu nggak sembarangan. Jangan dapat di kibotan.
Jangan dapat dicarikan. Tapi dapat di dalam doa. Amin. Dapat di dalam persekutuan. Amin. Karena tidak sembarangan. Karena Tuhan buat semua berhasil. Karena kita menjadi pribadi yang mendengar firman. Amin. Jangan keraskan hati. Amin. Kalau kau dinasihati, bilang apa? Amin. Nggak marah sama gembala sudah? Tidak. Ya benar. Benar. Di depan nggak marah, di belakang nanti sudah ceritakan gembala sudah. Itu sama. Bilang sama juga ya. Hanya nggak nampak di depan. Jadi seperti usia, amin. Jangan ada amin. Jadi seperti usia. Amin. Jadi kata gembalanya itu karena firman Allah. Kecuali kalau gembalanya ayo kita sama-sama maltek. Itu susah. Itu bahaya. Yo kita sama-sama malbor, itu namanya bahaya. Tapi kalau gembala saudara masih menyampaikan firman yang murni dengan baik-baik. Amin. Gembala saudara masih ada hubungannya dengan Tuhan yang benar. Amin. Gembala saudara masih ada di hadirat Tuhan. Amin. Tapi kalau dia sudah mulai sesat, sudah sesat dia, melenceng dari firman, gembala saudara berarti tidak di hadirat Tuhan. Itu saja buktinya. Haleluya. Karena seorang gembala yang hidup di hadirat Tuhan tidak akan diizinkan Tuhan menyampaikan hal yang menyesatkan. Amin. Tidak diizinkan Tuhan menyampaikan hal yang menyesatkan. Kenapa jadinya kalau sesat 150 orang ini? Iblis senang. Bilang iblis senang. Iblis senang. Maka Tuhan tidak membiarkan itu. Bilang tidak membiarkan. Tidak membiarkan. Maka hari ini Tuhan tetapkan suatu hari yang baik ini. Jangan keraskan hati. Amin. Bagaimana supaya hatinya sungguh sehingga penuh yang kelimpahan dan terjadi bukan hanya dalam pekerjaan kita, dalam karakter kita, dalam hidup kita sebagai rumah tangga, sebagai istri, sebagai anak, kita akan berbuah dari perkataan, dari perbuatan, bahkan dari pelayanan kita, dalam tindakan-tindakan kita berbuah. Dilihat oleh orang yang pertama tadi meminta. Coba dilanjut lagi Markus 4 ayat 20. Yang kedua apa yang dikatakan di situ? Markus 4 ayat 20 tadi disebut di tanah yang baik. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Dan akhirnya, ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang beriman. Yang kedua, dan menyambut firman itu berhenti. Yang kedua apa tadi? Menyambut. Sambutlah Yesus. Jangan mulutnya, tapi apa? Hatinya. Tinggikan Yesus. Jangan mulutnya, tapi apa? Hatinya. Beri dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Amin. Bukan mulutnya, tapi hati kita. Maka kalau saudara menyembah Tuhan, nggak usah mau diganggu. Bilang nggak usah mau diganggu. Nggak usah mau diganggu. Amin. Sambut. Kalau kata menyambut ini berarti ada kata wow. Saudara lihat waktu kedua ini datang Natal yang lalu, dia disambut pakai apa? Disambut pakai apa? Ada nggak ingat kan? Ditaruh bunga, dikabutkan bunga, lalu dibuat acara penyambutan. Wow, itu namanya disambut. Nggak ada yang bilang, ya masuk. Itu bukan disambut, tapi apa? Aduh, sakitnya itu di mana? Jadi kata disambut itu ada kata wow, terharu, sesuatu yang benar-benar luar biasa.
Jadi ketika engkau mulai menyembah Yesus, maka sebenarnya Anda tidak dibenarkan menyembahnya. Haleluya. Haleluya. Kawan, kawan, itu bukan menyambut Yesus, tapi sedang menggeledekin Yesus. Seharusnya kau akan tanya, seharusnya akan lahir dari hatimu penyembahan yang benar. Itu kata wow. Amin. Jadi ketika kau mendengar firman Allah, saudara-saudara, mau hati kita untuk subur, penuhi kelipat ganda, janji Tuhan digenapi, maka jadilah hati kita hati yang menyambut Tuhan dengan benar-benar. Wow. Wow. Jadi kalau angkat tangan, nggak ada orang yang mengangkat tangan kalau wow kepada Tuhan. Ya. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Kan nggak ada yang angkat tangan. Selama-lama kita buat tesnya. Mari kita bertepuk tangan kepada Tuhan. Ada yang tidak tepuk tangan. Ketawa karena belum mau di hati tentang Tuhan itu. Dia hanya menganggap Tuhan itu biasa-biasa saja. Dia hanya menganggap kalau dia datang gereja itu karena dia orang Kristen. Maka setiap hari ini dia tidak dapat apa-apa. Mau dapat apa-apa? Mau membuat 36 pakai 100 kali lipat ganda? Setiap kali datang kepada Tuhan harus ada uangnya. Dia harus ada uangnya. Kalau bertepuk tangan harus ada uangnya. Tepuk tangan yang mau untuk Tuhan, bukan untuk saya. Haleluya. Angkat tangannya kau untuk Tuhan, angkat tangannya kau. Bagaimana angkat tangannya kau bagi Tuhan? Tuhan Yesus baik. Itu, tapi jangan asik kali ini. Setiap kali kamu datang beribadah berdoa kepada Tuhan harus ada uang. Amin. Saya kalau berdoa kepada Tuhan, saya capek rasanya kalau sudah berdoa 1 jam, 2 jam, lalu tidak ada uang yang dilakukan. Untuk apa? Gak ketemu Tuhan. Maka setiap kali saya menyembah Tuhan, saya mau gak boleh diganggu. Saya harus wow dengan Tuhan. Maka kita rasakan, begitu keluar kita dalam hadirat Tuhan, kita rasakan sesuatu. Ketika kita selesai ibadah, kita rasakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup. Karena Tuhan hadir. Kenapa? Karena memang kita sambut Dia benar-benar. Tuhan terang. Oh, memang jemaat dikasih kamu menyambut aku. Apa pergumulanmu yang dikatakan? 5 huruf Tuhan katakan. Dia yang tahu terima. Sabar dia yang kata Tuhan. Karena dia mau di hadirat Tuhan. Apa pergumulanmu, Pak Waru? Saudara-saudara, karena mau dia di hadirat Tuhan, Tuhan bisa jawab. Amin. Amin. Tapi kalau kita tidak mau di hadirat Tuhan, Tuhan bilang, gimana lah kau ya? Permintaan banyak kali, mau diberkati kau di pekerjaan, anak-anakmu mau diangkat kali semuanya, tapi kau pun tak mau. Yang ada kau menyembah aku, eksen banyak kali. Bahkan jadi penonton, bilang kiri kanan, jangan jadi penonton. Jadi di hadirat. Amin. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya hati kita menjadi hati yang baik? Saudara, jadilah orang-orang percaya yang dikatakan di situ menyambut firman itu. Amin. Menyambut firman itu. Menyambut firman itu. Aku percaya hari Minggu ini aku diberkati firman Tuhan. Jangan pula disampaikan firman sudah terseluruh. Haleluya.
Haleluya. Kalau tersinggung untuk membawa perubahan positif, puji Tuhan. Tapi kalau tersinggung ngambek, itu bilang anak-anak. Bilang anak-anak. Yang gampang tersinggung itu orang dewasa atau anak? Bilang kiri kanan, kita bukan anak-anak, bro. Jadi jangan gampang tersinggung, bro. Amin. Tapi sambutlah dengan sukacita. Saudara tahu, di dalam Alkitab ada seorang perempuan yang sedang menyambut. Kata menyambut ini dalam hidupnya. Lalu suatu ketika di Sunem lewat seorang hamba Tuhan namanya Elisa. Siapa namanya? Elisa. Di kota itu ada seorang perempuan bersama dengan suaminya. Cuman persoalannya dia tidak punya anak. Apa saudara? Tapi berbicara menyambut hamba Tuhan, menyambut firman Allah, tidak dapat dilawan. Setiap kali lewat Elisa di sana suruh masuk, dia mendengar firman Allah. Kalau kita mencatat, karena terus dia membuat seperti itu, lalu dia katakan kepada suaminya, suamiku yang sayangku, cintaku yang beku. Kita buatlah kamar untuk hamba Tuhan itu, namanya siapa? Kita buatlah di atas, di lantai. Lalu dibuat kamar, dibikin mejanya, dibikin tempat duduknya, karena dia tahu seorang hamba Tuhan, seorang yang suka belajar. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang suka belajar, itu cocok jadi hamba Tuhan. Seorang yang suka berdoa, seorang yang suka belajar, maka dibikin. Lalu lewatlah Elisa, lalu dia masuk Tuhanku, lalu dia naik ke atas, dia masuk di kamar itu. Dan saudara tahu hati Elisa terharu. Mengapa terharu? Karena disambut dengan luar biasa. Amin. Wow, bilang wow. Maka tidak bisa dilupakan oleh Elisa itu. Dan Elisa nggak mau tepuk tangan. Kalau Elisa tepuk tangan itu hamba Tuhan nggak tahu balas budi. Maka apa yang dilakukan? Dia tanya kepada hambanya. Coba tanyakan apa kira-kira pergumulan. Lalu pergilah hambanya dan tanya. Oh, ternyata ibu ini nggak punya. Lalu dilaporkan kepada Elisa. Dan di atas itu Elisa berdoa bergumul kepada Tuhan. Dan setelah dia turun dan disampaikan kepada perempuan, tahun depan engkau akan mengandung. Dan itu tahun depan perempuan itu mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Nah saya mau tanya, ketika Tuhan sudah jawab, apa tidak ada masalah lagi? Apa tidak ada masalah lagi? Bilang kiri kanan. Kalau Tuhan sudah jawab Tuhan hari ini, bukan berarti besok tidak ada tantangan. Karena ada orang begitu, oh sudah datang pendeta di rumahmu, ngapain ada masalah lagi? Kawan, kawan, Tuhan tidak pernah katakan langit selalu. Tuhan tidak pernah katakan jalan kita selalu. Tapi yang Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Walaupun lewat yang aku ada di sana. Tuhan katakan, waktu Tuhan sudah menjawab doanya dan memberikan anak, beberapa waktu kemudian anak itu sakit, demam. Sakit apa? Demam. Dan kita mencatat setelah dia sakit, beberapa waktu kemudian anak itu mati. Bilang kiri kanan, maka tantangannya. Dikatakan ada yang mau, tapi saudara tahu, karena perempuan ini seorang perempuan yang wow terhadap firman, yang wow terhadap hamba Tuhan. Maka Elisa ketika dijumpai, datang ini jemput Elisa, lalu datang ke rumahnya, lalu dia suruh turun keluar, lalu Elisa naik di atas, lalu mendoakan anak itu di tempat yang dia biasa tinggal di sini. Lalu dia mendoakan, karena kita mencatat anak itu panasnya, badannya kembali hangat, dan dikatakan anak itu kembali hidup. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Apa yang membuatnya? Bukan karena Elisa hebat, tapi kenapa? Seorang ibu yang punya wow dengan Tuhan, wow dengan Tuhan, dengan wow dengan firman, wow dengan hamba Tuhan. Amin. Sudah, maka kita lihat, tidak heran mukjizat ada untuk dia. Mukjizat ada untuk dia. Dan Yesus dalam perjalanan pelayanannya, ada 3 orang yang tidak bisa dilewatkan Yesus di Betania. Siapa dia? Maria, Marta,
Lazarus. Walaupun dia khotbah di kota besar di Yerusalem, tapi nggak mau nginap di situ. Dia nginap di Betania. Itu jaraknya jauh. Dia nggak mau nginap di Yerusalem. Kenapa di Betania? Karena ada Maria di sana yang mau menyambut dia. Setiap kali dia lewat di Betania, Maria masuk. Masuk Tuhan, masuk, bukan karena lomong-lomongnya. Bilang bukan karena lomong-lomongnya. Marta yang siapkan lomong-lomong. Maria apa yang dilakukan? Diberi kaki Yesus. Dengar firman. Maka tidak heran, waktu Lazarus mati karena penyakit, 4 hari sudah berbungkus dalam tubuh. Waktu Marta ngomong, Yesus, dia yang bukan sudah mati. Di mana dia itu? Dia sudah dikuburkan. Dia akan mati. Apa dikatakan Marta? Iya, aku tahu. Kau memikirkan dia dan tidak kencang. Tidak tergerak hati Yesus. Kenapa tidak tergerak? Marta tidak wow. Bilang tidak wow. Tapi waktu Maria datang, waktu ketemu dengan Maria, Guru, orang yang kau kasih itu sudah. Waktu dia dengar kata-kata Maria, hati Yesus apa? Masuk. Kenapa? Karena pribadi Maria itu kepada Yesus sangat baik. Maka saudara tahu, ketika Yesus sampai di kuburan kemana-mana, Lazarus sudah dikabarkan 4 hari 4 malam. Maka Yesus katakan, Lazarus, bangkitlah. Maka seketika itu, yang mati itu hidup kembali. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan yang berlipat ganda akan terjadi. Ketika tanah hati ini baik, baik. Jauhkan hati yang keras. Jauhkan hati yang berbatu-batu. Amin. Jangan dipelihara batu-batu di hati. Sekarang pegang hati. Tangan kiri pegang. Tangan kanan coba angkat. Saudara yang tahu hatimu dengan Tuhan. Saya yang tahu hatiku dengan Tuhan. Tapi hati ini tempatnya Tuhan menabur benih. Hati ini tempat di mana Dia hadir. Maka kalau hati ini baik, Yesus ada di sini. Siap memberi lipat ganda. Di hati ini lalu mampu. Di hati ini labarimu. Di manapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Kalau selama ini di hatimu ada iri, dengki, benci, amarah, dendam, saya mau katakan hari ini firman Tuhan Yesus ada di sini. Mari angkat batu-batu ini. Mari buang keluar. Kalau selama ini hatimu keras terhadap firman Allah, terus engkau menolak janji Tuhan, menolak firman Allah, menolak firman Allah. Kalau kau mau menuai lipat ganda, engkau mau lihat janji Tuhan terjadi. Bereskan hatimu. Bereskan. Saudara boleh bangkit.